Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang yang namanya budaya positif. Budaya positif itu apa, anak-anak? Budaya itu apa toh? Sesuatu yang kita lakukan setiap hari dengan baik. Budaya itu kan dari yang kita lakukan. Kalau kita terbiasa, menjadi pembiasaan, lama-lama menjadi budaya. Maka yang harus kita sering lakukan adalah hal yang baik, supaya menjadi budaya yang baik, budaya yang positif. Nah, budaya yang baik kita mulai dari diri sendiri, ya kan? Dan kita lakukan dengan semangat dari dalam diri sendiri, dari motivasi sendiri. Selama ini kan kalian masih menggunakan hukuman, tekanan dari orang lain untuk melakukan yang harusnya dilakukan. Sebaiknya bagaimana, anak-anak? Harus dipaksa orang lain apa kita sendiri sudah bergerak? Harusnya kita sendiri sudah menyadari. Nah, karena kemarin kita pembelajarannya itu belum PTM, masih daring, dan baru per hari ini kita PTM dengan tatap muka betul-betul bertemu, maka ada baiknya kita mengingat dulu. Anak-anak kan sudah duduk di kelas 9. Mungkin ada juga yang lupa kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita. Hal-hal kecil yang mungkin bagi kalian sepele, tapi itu penting. Apa saja? Contoh, kalau kita masuk sekolah ngapain, anak-anak? Mulai dari depan, apa yang dilakukan? Cuci tangan? Cuci tangan dari masalah? Bukan ya? Prokes. Kalau ini kebiasaan baru, tapi harus kita terapkan. Mungkin seharusnya ada pandemi ataupun tidak ada pandemi, kita tetap melakukan prokes. Apa sih prokes? Protokol kesehatan. Anak-anak jangan malas cuci tangan. Itu demi siapa? Kalian sendiri, mulai dari masuk depan, cuci tangan. Kemudian apa? Berikutnya, cek suhu tubuh. Jangan lupa selalu memakai masker. Berikutnya, yang juga tidak terlupakan adalah apa? Ini loh yang akhir-akhir ini setelah masuk sekolah mungkin kalian tuh lupa. Atau jangan-jangan lupa, Bu, dulu tuh apa saja sih yang biasanya kita lakukan hal-hal baiknya, gitu ya? Seiring daring itu loh, Bu, seiring pandemi lupa. Gitu. Coba ingat-ingat anak-anak, apa saja yang harus kita terapkan? Hal-hal baik ini akan menjadi budaya yang baik. Sholat duha. Sekarang sudah mulai ditertibkan lagi sholat duha? Iya. Tidak perlu dioyak-oyak kan ya? Sholat duha demi siapa? Demi kita. Untuk apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Berangkat sekolah udah berdoa, udah sholat duha, insya Allah ilmunya berkah. Apalagi kebiasaan yang kalian mungkin lupakan. Al-Maksurat dibaca nggak sekarang? Iya, tiap pagi. Sesuai jadwalnya ya. Kalau misalnya waktunya ada kan kita Al-Maksurat. Tapi kalau selain Al-Maksurat biasanya apa? Hafalan kan? Hafalan Al-Quran siapa yang keberatan? Kemarin Ibu dengar ada anak-anak yang, Bu, sekarang kok jadi hafalannya banyak banget, Bu. Males jadi berat, Bu. Ada yang keberatan? Tenane lu. Ini akan menjadi bekal kalian sampai ke SMA. Besok lanjutkan dah. Bahkan sampai kuliah. Hal-hal yang baik kalau dilakukan setiap hari menjadi sebuah kebiasaan akan ringan menjalankannya. Tapi kalau tidak terbiasa mesti akan merasa berat. Ya tidak? Nah, jadi Ibu berharap kalian mulai memahami bahwa yang dilakukan semuanya ini di sekolah itu untuk diri kalian sendiri manfaatnya. Jadi tanamkan dalam hati untuk tambah semangat melakukan hal-hal yang positif, hal yang baik.
Nah, sekarang kita akan sepakati dulu untuk kita menjalani pembelajaran sampai 1 semester ini, dan harusnya kita punya ending yang baik. Kan sudah tinggal lulus toh besok. Nah, Ibu akan bagikan kertas supaya kalian itu belajar memutuskan sendiri hal-hal yang baik untuk dilakukan itu apa. Jadi Ibu nggak memberikan tekanan, paksaan, tapi kalian paham kalau harus melakukan hal-hal yang positif. Nah, silakan dibagikan kertasnya ke belakang. Satu-satu aja. Kalian tulis di situ hal-hal yang akan kita sepakati di semester ini, diterapkan di dalam kelas. Kalau yang tadi Ibu sampaikan kan diterapkan di luar kelas ya, dalam arti untuk pembiasaan sehari-hari. Nah, khususnya yang untuk pembelajaran kita, Ibu ingin tahu anak-anak bisa nggak sih punya motivasi dari diri sendiri melakukan hal-hal positif yang akan kita lakukan bersama. Biar kalian paham sih apa sih yang harusnya dilakukan. Nah, itu harus dipahami dari diri sendiri. Bukan karena dipaksa-paksakan. Ini bukan anak TK kan ya. Kalau anak TK kan masih agak dipaksa dikit, diarahkan gitu. Kalau kalian sudah saatnya tinggal diarahkan saja, tidak lagi dipaksa-paksa. Harusnya sudah paham. Kalau anak kecil kan pipis masih nggak tahu, terus ngompol. Kalau kalian udah tahu kan, sebelum kebelet pipis sudah ke kamar mandi. Jangan nunggu kebelet loh anak-anak. Bisa menimbulkan sakit di kandung kemih, di bagian perpipisan itu loh. Sekarang tuliskan hal-hal apa saja sih yang kita sepakati. Ibu pengen tahu dari kalian itu bisa nggak sih memberikan hal-hal positif untuk kelas kita. Bisa dalam hal ketertiban, kedisiplinan, apalagi kebersihan, saling menghormati. Nah, sekitar itu tolong bisa ditulis apa sih yang harus kita lakukan di kelas. Ya, termasuk nanti mengerjakan tugas bagaimana sebaiknya, ulangan bagaimana, itu ya. Coba dalam waktu 5 menit aja, boleh sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora dari kelas 9F. Hari ini saya dan teman-teman menuliskan hal-hal positif yang akan dilakukan di kelas. Hasil dari tulisan tersebut akan kita sepakati bersama. Saya jadi termotivasi untuk melaksanakannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi dari kelas 9F. Dari kegiatan hari ini, kita menuliskan hal-hal positif yang akan kita laksanakan bersama-sama di dalam kelas. Kita belajar untuk memahami apa yang seharusnya dilakukan dengan baik dan dengan penuh kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.